Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa pada hari ini saya akan menyampaikan hasil penemuan baru dan perancangan yang setelah saya temukan dan saya buat, yaitu tentang alat penyumbat semburan lumpur lapindo berantas yang saya beri nama Herman Lapindo Berantas. Adapun peralatannya nanti salah satu konstruksi rancangannya modelnya seperti ini, di mana model ini rancangan ini terdiri dari bagian pertama atau setiap kelompok dibagi menjadi 3 komponen atau 3 bagian, yaitu di sini saya sebut sebagai kelompok 1, kelompok 2, ini komponen 1, alat kedua, yang ketiga, kemudian di sini 4, 5 dan 6, sini 7, 8 dan 9. Masing-masing kelompok ini saya masukkan pada kedalaman paling bawah, yaitu 1000 meter di bawah tanah. Kemudian saya masukkan yang bagian kedua atau susunan yang kedua pada 900 meter di bawah tanah, sedangkan susunan yang ketiga saya masukkan pada kedalaman 800 meter di bawah tanah. Masing-masing komponen ini terdiri dari konstruksi adalah terdiri dari logam dan konstruksi dari beton baja dan beton. Ini salah satu ilustrasi atau salah satu model rancangan yang telah saya buat. Namun demikian saya membuat model yang kedua maupun yang ketiga. Namun sebelum saya berbicara jauh tentang model atau rancangan yang saya buat, maka saya akan sedikit memberikan pendahuluan tentang terjadinya semburan lumpur lapindo. Bahwa bencana alam lumpur lapindo yang telah terjadi sejak tanggal 28 Mei 2006 dan sampai sekarang masih belum ada tanda-tanda untuk mengecil atau bahkan berhenti. Bahkan berdasarkan dari data prediksi para pakar menyebutkan bahwa semburan lumpur lapindo akan terus mengalir sampai dengan 31 tahun mendatang. Karena menurut data analisis seismis, total volume keseluruhan mencapai 1,155 miliar meter kubik, sedangkan debit semburan berkisar antara 100.000 meter kubik sampai dengan 150.000 meter kubik per hari. Dampak dari bencana ini semakin lama semakin meluas, sehingga diperlukan dana penanggulangan bencana yang tidak sedikit. Berbagai cara telah diupayakan dan dilakukan untuk menutup atau memperkecil semburan lumpur tersebut. Namun seolah-olah upaya tersebut tidak ada artinya. Hal ini terbukti bahwa luas area yang terkena dampak limpahan lumpur semakin meluas, sedangkan tanggul penahan lumpur sudah semakin meninggi dan rawan jebol. Dengan memperhatikan fenomena alam ini, maka saya turut terpanggil untuk ikut serta menyumbangkan akal pikiran saya dengan menemukan dan merancang suatu alat yang secara teori praktis dapat digunakan untuk menyumbat laju lemburan lumpur lapindo tersebut. Peralatan ini adalah asli ditemukan dan dirancang oleh saya sendiri, sehingga saya beri nama Herman Lapindo Berantas. Ide awal dari peralatan ini diilhami dari prinsip kerja turbin engine pesawat Hercules C-130 milik TNI Angkatan Udara yang saya padukan dengan teori praktis dari mekanika terapan, proses produksi, gambar teknik, dan mekanika fluida. Kalau kita lihat dari penampang ini, saya membuat 3 rancangan model. Yang pertama adalah seperti ini, yang terdiri dari baja dan konstruksi, di mana konstruksi adalah beton. Yang kedua adalah rancangan yang saya buat dari bladder. Di sini adalah bladder shell atau karet yang bisa menggelembung akibat diisi oleh semen yang ada di dalamnya. Sedangkan yang ketiga adalah rancangan model gabungan antara yang satu dengan yang dua, digabung menjadi modelnya seperti ini. Masing-masing konstruksi ini ada kelebihan maupun kekurangannya, baik dari segi pembuatan pemasangan maupun dari segi efisiensi atau hasil yang diperoleh. Pada masing-masing ini memiliki kesamaan bahwa ditanam atau dimasukkan pada kedalaman yang paling bawah, susunan paling bawah,
ini saya masukkan pada kedalaman 1000 meter persegi di bawah tanah. Kenapa 1000 meter? Karena diasumsikan oleh para pakar bahwa panjang saluran lumpur lapindo itu sekitar 1500 meter, sehingga saya masukkan pada kedalaman tersebut antara 1500 sampai 2000-an. Kemudian yang susunan yang kedua saya masukkan pada kedalaman 900 meter di bawah tanah, sedangkan yang ketiga saya masukkan sekitar 800 meter di bawah tanah. Sama ketika prinsip seperti itu. Nanti akan saya kupas lebih lanjut bagaimana kelebihan dan kekurangannya dari masing-masing model. Nah, saya buat model yang pertama. Model yang pertama bentuknya seperti ini. Saya buat di sini ada penampang. Di sini sebetulnya airfoil, di mana airfoil ini bentuknya seperti ulir, sayap atau blade atau sudu pengarah, yang masing-masing fungsi dari ini adalah mengubah aliran yang dari bawah ini. Kalau tidak ada ini namanya aliran fluidanya aliran laminer. Dengan adanya ini dirubah dari aliran laminer tersebut dirubah menjadi aliran turbulen, sehingga aliran turbulen ini sendiri yang nanti akan melawan dari aliran laminer. Jadi perlu saya ketahui bahwa yang namanya bencana alam atau semburan lumpur ini tidak akan bisa dihambat atau disumbat oleh bentuk apapun, hanya bisa dihentikan apabila dilawan oleh alam itu, kekuatan alam itu sendiri. Di mana kekuatan alam yang terjadi pada semburan lapindo ini adalah aliran laminer yang mengalirkan dari sumber aliran sampai kepada permukaan. Itu adalah aliran laminer yang disertai dengan tekanan hidrodinamis yang bergerak. Nah, itu harus dilawan, di mana aliran laminer itu sendiri harus dilawan dengan aliran turbulen, sehingga aliran laminer ditambah dengan aliran turbulen maka akan menjadi nol aliran. Kemudian demikian juga dengan tekanan hidrodinamis yang bergerak harus dilawan dengan tekanan hidrostatis yang diam, sehingga tekanan hidrodinamis ditambah tekanan hidrostatis diupayakan tekanan itu pada steady, pada kondisi leveling maka sama dengan nol. Nah, kondisi leveling nanti terjadi pada alat yang ke-9 ini. Nanti saya terangkan lebih lanjut. Ini adalah susunan yang pertama sampai yang ketiga. Semakin lama kita perhatikan bahwa konstruksinya akan semakin membesar. Tujuannya apa? Aliran ini semakin lama akan semakin mengecil. Dengan demikian, tekanan dinamis di sini akan semakin lama semakin mengecil, sedangkan tekanan statis akan semakin lama semakin besar. Korelasinya aliran laminer yang ada di sini, aliran lurus ini semakin lama semakin mengecil, sedangkan aliran turbulen akibat dipecah oleh berbagai alat ini akan semakin lama semakin membesar. Sehingga rumus yang tadi akan berlaku. Demikian juga yang kedua. Demikian juga dengan yang ketiga. Kita perhatikan yang posisi yang ketiga sudah hampir mendekati nol. Nah, ini adalah bentuk-bentuk daripada aliran tersebut. Baik, saya melihat dari rancangan yang pertama. Secara keseluruhan, rancangan ini saya buat sebagai akumulator dan sebagai membran, di mana sebagai akumulator ini sebagai penetralisir, membran sebagai penetralisir dari apa? Bahwa di sini pusat semburan yang naik ini pada posisi sampai pada posisi di sini diupayakan dia akan berhenti dengan adanya tekanan hidrostatis yang ada di atasnya akibat beban. Di samping berkurangnya tekanan hidrodinamis yang ada di sini, berkurangnya aliran laminer yang ada di sini, maka otomatis pada kedalaman ketiga ini, di mana diameter daripada benda ini, benda yang alat yang dipasang hampir mendekati diameter lubang, maka dengan demikian pada posisi di sini akan berhenti. Kenapa ini dijadikan penengah atau membran? Karena digunakan untuk mengatasi, yaitu tadi yang saya katakan bahwa
tenaga alam yang ada di sini harus dilawan dengan tenaga alam sendiri yang ada di sini. Kenapa saya pasang berada di tengah-tengah kedalaman? Karena kedalaman kalau 1500 ini saya upayakan di sini berat yang ada di aliran lumpur yang ada di sini maka seimbang dengan berat yang ada di atasnya, sehingga dengan demikian pada posisi sekitar 750 di bawah permukaan ini benar-benar aliran sama dengan nol, tekanan hidrodinamis akan sedangkan sama dengan nol karena diimbangi oleh tekanan turbulen atau aliran turbulen dan tekanan hidrostatis. Ini yang saya katakan sebagai membran tersebut. Nah, kalau kita lihat di sini susunannya 1000, kemudian alat panjang alat sekitar 4,5 meter, kemudian kasih jeda lagi 100 meter, kasih jeda lagi 100 meter, demikian seterusnya. Demikian juga rancangan yang kedua. Kelebihan dari rancangan yang pertama tadi, maaf saya kembalikan lagi. Ya. Nah, pada model yang pertama ini akan mudah sekali pembuatannya model ini dibanding dengan peralatan yang kedua. Demikian juga pemasangannya akan lebih mudah daripada model yang kedua. Sehingga model yang kedua seperti ini hampir sama, fungsinya sama sebagai membran, namun komposisinya akan berbeda. Di mana di sini yang saya buat paling bawah ini tetap sama bandul, kemudian di sini ada bladder. Bladder itu adalah karet yang memiliki ketahanan terhadap panas, yang memiliki ketahanan terhadap fleksibilitas, jadi tetap fleksibel. Kemudian di sini ada aliran yang terbuat dari paralon logam. Di sini terbuat dari paralon logam yang dialiri semen panas, semen cair pada kedalaman tertentu sampai pada posisi di sini dia akan mengembang sesuai dengan diameter maksimum pengembangan. Nah, di sini ada alat penahan. Fungsi daripada alat ini adalah digunakan untuk menahan agar benda tersebut tidak ikut naik karena tekanan hidrostatis yang ada di bawah. Dia akan mencengkeram bagian bibir daripada lubang-lubang tersebut. Tentunya hal ini diperhitungkan berapa diameter lubang yang ada pada kedalaman tersebut. Nanti akan kita lihat bagaimana cara mengukur diameter lubang. Demikian yang kedua, demikian yang ketiga, dan demikian yang keempat. Kelebihannya bahwa alat ini akan memiliki suatu konstruksi yang lebih rigid, yang lebih kekar dibanding dengan konstruksi yang pertama. Karena di sini disangga oleh pipa logam, yang dimana pipa logam itu tersebut diisi dengan rigid atau diisi oleh semen sepanjang aliran tersebut, sehingga dia saling menguatkan antara antara susunan 1, susunan 2 maupun susunan yang ketiga. Nah, di sini adalah gabungan. Sudah saya jelaskan, gabungan adalah merupakan yang awal konstruksi atau model yang pertama digabung dengan model yang kedua. Demikian ini akan jauh lebih rumit, namun efisiensi hasil yang dicapai jauh lebih baik daripada konstruksi yang pertama maupun yang konstruksi yang kedua. Namun pemasangannya tentu ini lebih rumit dibanding dengan konstruksi yang pertama maupun yang kedua. Fungsinya sama, namun ini efisiensinya hasil daya kerjanya lebih baik. Nah, ini adalah sebelum saya akan berbicara lebih lanjut, maka tidak ada salahnya bila saya mengupas sedikit kenapa sih seperti apa dampak dari bencana lumpur lapindo tersebut. Baik, ini asumsi saya. Ini asumsi saya ambil dari kejadian, jadi para analisis bahwa ada 3 kejadian sebetulnya yang sampai sekarang diprediksi timbulnya suatu lumpur lapindo. Yang pertama kejadian bahwa kejadian itu terletak di antara diretakan suntikan semen di area macetnya bor pada saat itu kalau nggak salah macet, sehingga di sini muncul rekahan sampai terjadi semburan lumpur ke sini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua diprediksi terjadi di luar, ya, keluar dari retakan itu, tapi masih berada di dalam lubang lumpur itu sendiri, lubang saluran itu sendiri yang terjadi ke sini sampai muncul ke atas. Dan yang ketiga di luar dari alat bor ini, namun di sisi samping, mau terserah di samping mana saya tidak tahu, di sini akan muncul aliran lumpur yang baru. Ini prediksi para pakar. Saya sendiri tidak bisa memprediksi karena saya bukan ahlinya dalam perminyakan tersebut.
Namun demikian, bila kita lihat secara hitungan matematis, secara teoritis, bahwa sekarang sejak tahun 2006 kalau nggak salah, Mei sampai sekarang, kalau kita prediksi sudah hampir lebih dari 27% dari ketersediaan lumpur ini yang sudah keluar membanjiri di atas luas area ini, di mana pada sisi kanan yang melingkar ini sekarang sudah ada tanggul-tanggul penahan lumpur Lapindo. Semakin lama semakin meninggi. Kalau kita asumsikan bahwa hampir 27% atau 279 juta meter kubik ini sudah tertampung di atasnya. Akibatnya adalah bahwa tanggul semakin tinggi, otomatis dengan berat yang semakin besar ini akan timbul kerawanan bocor. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita lihat tekanan ke bawah. Dengan adanya berat tekanan ke bawah di sini, maka di area tanah di sini akan semakin labil, sehingga otomatis akan terjadi penurunan ketinggian tanah yang sudah di atasnya ada semburan lumpur, sehingga otomatis yang di sini karena adanya air yang meresap semakin lembek. Di samping itu kondisi tanah semakin turun dan akan rawan terhadap retakan-retakan yang berada di sisi kanan maupun sisi kiri atau di sekitar area tersebut. Nah, kalau kita gambarkan dengan adanya penahan lumpur atau adanya beban lumpur yang tinggi ini, maka di sini ada daerah yang tidak stabil. Tidak stabil tersebut karena di samping tanahnya itu lembek karena adanya air yang ada di atasnya, berat di atasnya. Yang kedua akan terjadi Nah, di sini yang tidak kena beban, maka di sini dikatakan sebagai area stabil. Nah, dari tidak stabil ke dalam daerah stabil, pasti di sini akan terjadi tegangan tarik menarik, sehingga disinilah merupakan awal timbulnya rekahan-rekahan baru di dalam tanah tersebut. Nah, kalau kita gambarkan yang lebih luas, akibat adanya semburan ini, maka ini akan terjadi penurunan, defleksinya semakin besar, maka di sini timbulnya rawan keretakan, sehingga sampai sekarang ada berita bahwa di sekitar lumpur Lapindo terjadi retakan-retakan baru. Nah, itu sebetulnya terjadinya seperti itu, awalnya terjadinya seperti itu. Nah, ini tidak akan berhenti sampai dengan selama ini masih mengalami tekanan hidrostatis yang ke atas. Jadi selalu dia tekanan hidrodinamis yang ke atas ini akan selalu memancarkan. Semakin besar tekanan hidrodinamis, maka pancarannya semakin besar, otomatis debit airnya juga semakin besar. Nah, dengan airnya ditampung supaya tidak meluber ke perkampungan, maka ditampung, maka daya tanggulnya semakin besar. Dengan demikian, beban yang ada di sini semakin lama semakin berat, ini akan semakin turun, otomatis area-area stabil dan area tidak stabil ini terjadi gaya tarik atau tegangan-tegangan tarik yang sama-sama berlawanan arah, sehingga muncullah rekahan-rekahan baru. Ini teori praktisnya seperti itu. Nah, ini kita gambarkan jalur-jalur terjadinya retakan. Oke, dengan demikian supaya ini akan terjadi kesulitan, maka alat saya pasang pada posisi di sini, di tengah-tengah antara pusat semburan dengan yang ada di atas permukaan sekitar 750. Kalau perkiraan ini sekitar 1500. Tujuan alat ini sebagai membran tadi, sebagai akumulator, sehingga tekanan yang di bawah akan dilawan dengan sendirinya tekanan yang dari atas, otomatis pada posisi di sini ada sama dengan 0. Ini alat fungsi dari alat saya, sehingga alat ini bukan sebagai penyumbat, namun sebagai pengubah aliran laminer menjadi aliran turbulen yang dari bawah, kemudian aliran tekanan hidrodinamis dirubah menjadi hidrostatis karena tadi turbulen, tapi ditambah dengan gaya berat atau gaya gravitasi dari lumpur yang 750 meter di atas permukaannya tadi. Ini fungsi dari alat saya. Ya. Nah, fungsinya tadi seperti ini. Ya.
Kemudian di sini ada tali yang digunakan untuk menahan supaya ini tidak jatuh ke dalam seperti yang selama ini yang dibuat oleh Bolchin, dilepas langsung masuk ke dalam. Nah, fungsi di sini ada gardu kontrol. Fungsi dari gardu kontrol ini adalah sebagai untuk mengontrol berapa tegangan yang semakin di sini terjadi defleksi semakin besar, otomatis artinya bahwa tekanan yang ada di dalam ini tekanan lebih besar daripada berat yang ada di sini. Nah, kalau ini tegangannya semakin kencang berarti alat ini akan semakin baik di situ. Ya. Ini fungsi daripada alat saya sebagai akumulator tadi. Baik. Sekarang saya masuk kepada data awal perencanaan dan asumsi dari alat penyumbat semburan lumpur lapindo yang saya bernama Herman Lapindo Bratas. Nanti kalau ada apa-apa silakan bertanya ke sini, saya akan menjawabnya melalui email. Nah, ini data awal. Data awal dari asumsi yang saya buat, alat yang saya buat ini, saya mengacu kepada hasil penelitian dari para pakar. Yang pertama adalah bahwa semburan lumpur diawali pada kedalaman sekitar 1500. Ini bukan saya menentukan, tapi para pakar. Kemudian diameter semburan di atas permukaan tanah diperkirakan sekitar 150 sampai 250. Namun apabila terjadi lebih besar dari ini berarti alat tersebut akan menyesuaikan dengan diameter tersebut. Di kedalaman 1 km diasumsikan sama sekitar, jadi namanya lubang alirannya sama antara lubang atas dan lubang bawah. Andaikan tidak sama tidak ada masalah, kita sesuaikan. Kekuatan tekanan lumpur yang sampai sekarang yang diprediksi adalah 350 psi sampai dengan 450 psi. Kemudian debit semburan lumpur diperkirakan stabil ya antara 100.000 meter kubik sampai dengan 150.000 meter kubik per hari. Sedangkan temperatur pada kedalaman sekitar 150 derajat Celcius sampai 250 derajat Celcius itu maksimum, sehingga peralatan saya harus memiliki ketahanan terhadap temperatur maksimal minimal sekitar 250 derajat Celcius. Sedangkan viskositas atau kepadatan lumpur diasumsikan masih dalam batas tertentu, sehingga berat barang atau benda yang saya masukkan minimal 200 kg ini bisa masuk pada kedalaman yang ingin kita kehendaki, katakanlah 1000 meter di bawah tanah tadi. Sehingga apabila ya kepadatan itu lebih besar dari beban ini, otomatis barang ini tidak akan masuk, sehingga berat dari beban ini akan saya tambah. Kemudian peralatan pendukung seperti kren, yang ini yang penting. Kemudian mampu mencapai bibir lubang dalam batas aman, sehingga kita bagaimana upaya supaya alat tersebut bisa dimasukkan ke dalam lumpur, ke dalam lubang tersebut tanpa hambatan sama sekali. Sedangkan sekarang saya berbicara tentang bagaimana sih sebetulnya prinsip kerja dari alat yang saya buat. Ini asumsi, ini saya membuat suatu ilustrasi. Sebelum alat saya masukkan, maka saya harus mendahului membuat suatu alat yang dinamakan alat pengukur diameter. Fungsinya apa? Alat ini adalah ingin mengetahui berapa besar diameter yang ada pada kedalaman 1900-800 meter di bawah tanah tadi. Tujuannya apa? Nanti alat itu akan saya pasang pada daerah-daerah yang sekitar itu. Nah, ini alat ini paling simpel yang saya buat. Namun demikian apabila ada alat yang lebih baik dari ini tidak ada masalah, ada teknologi baru silakan. Namun yang simpel logikanya seperti ini. Nih, ini saya buat asumsinya, saya buat ilustrasinya. Jadi alatnya saya masukkan seperti ini. Ya, ini ada alat, ini ada kren atau apa namanya sling atau kabel ditambah dengan kabel yang dimasukkan pada kedalaman tertentu. Tentunya beratnya harus lebih besar daripada tingkat kerapatan dari lumpur tadi, sehingga aliran hidrodinamis bisa dilawan, maka benda ini akan bisa masukkan pada kedalaman 1000 meter. Setelah pada kedalaman 1000 meter, di sini ada motor bergerak, digunakan untuk membuka. Di sini saya beri sayap atau katakanlah 3 kaki.
Ini saya gerakkan begini sampai pada posisi menyentuh pada bibir lubang tersebut. Pada kedalaman tertentu dia sudah menyentuh, tiga-tiganya menyentuh pada lubang ini. Kemudian pada tekanan tertentu otomatis akan memutus arus listrik yang dialirkan sini secara otomatis, ya. Dengan demikian, kalau ini sudah mati secara otomatis, artinya tangan-tangan yang ada di sini sudah menyentuh pada bibir lubang tadi. Kita ukur pada saat dia on, kita ukur berapa dia pada posisi off. Nanti setelah itu kita catat, kita simulasikan pada saat kita berada di atas. Dengan demikian kita nanti akan tahu. Setelah kita posisi maka pada posisi di sini kita sudah ketahui, kita catat berapa ini simulasinya, nanti berapa lengannya seperti apa. Oke. Nah, setelah alat itu kita buat, maka fungsi daripada alat ini, setelah diameter lubang diketahui tadi, maka kita bisa membuat panjang daripada lengan ini. Ini terdiri dari 4 lengan, yang masing-masing lengan merupakan konstruksi aerofoil. Aerofoil itu artinya melilit, sehingga dia akan merubah aliran-aliran yang ada di sini. Ya, aliran yang ada di sini kita rubah. Ini kita rubah alirannya, nanti akan dari aliran laminar kita rubah menjadi aliran turbulen, dan demikian juga terusnya. Nah, itu adalah suatu alatnya, difungsinya seperti itu. Masing-masing memiliki peran seperti itu. Nanti kita lihat bagaimana, berapa sih sebetulnya pengurangannya. Diupayakan karena konstruksi ini pada kelompok pertama ini diupayakan sepertiga akan diperoleh dengan cara pengurangan sepertiga daripada tekanan hidrodinamis tadi. Otomatis hidrodinamis dari 100% menjadi 75%, menjadi 67%, sedangkan hidrostatis akan dari 0 dia akan meningkatkan sepertiganya kekuatan atau 33%. Demikian juga aliran laminar, dia dari 100% dia menjadi 67,sekian%, sedangkan aliran turbulen dari 0 menjadi 33%. Demikian juga seterusnya. Pada posisi kedua sudah lebih besar aliran turbulennya, lebih besar tekanan hidrostatisnya, sedangkan hidrodinamisnya menjadi sepertiga, aliran laminarnya menjadi sepertiga. Sampai pada susunan yang ketiga, ini diupayakan pada posisi yang ada di sini, yang ke-9 ini diupayakan sudah menjadi 0. Artinya apa? Bahwa tekanan hidrodinamis yang ada di sini pada posisi di sini sudah mendekati 0, sedangkan tekanan hidrostatis yang ada di sini ditambah dengan berat gravitasi dari lumpur yang diam yang ada di atasnya ini, maka menekan aliran yang ada di sini pada posisi ini semakin lama semakin lama. Andaikan ini lebih besar, lebih berat, tidak ada masalah, itu justru lebih baik. Nah, disinilah sebetulnya peran daripada kita mempertemukan dua kekuatan besar, bahwa kekuatan aliran laminar yang sekarang sebagai semburan lumpur lapido tadi, dia akan dilawan dengan tekanan hidrostatis ditambah lagi dengan gaya gravitasi daripada berat lumpur itu yang di atasnya 750 tadi. Otomatis dengan sendirinya pada kedalaman 750 meter ini aliran sudah berhenti dengan sendirinya, bukan pada permukaannya. Demikian juga aliran laminar dirubah menjadi aliran turbulen. Jadi nanti kita simulasikan seperti apa dan seterusnya. Ini adalah fungsi daripada alat-alat yang saya buat tadi. Oke. Nah, di sini alur kerja. Baik, saya percepat aja. Bahwa alur kerjanya, yang pertama kita siapkan dulu kerennya, dua-duanya. Ini bahan bakunya. Kemudian kita buat, ya. Kalau kita pertama membuat alat ukur diameter, kita buat alat ukur diameter, kemudian kita masukkan pada kedalaman 1000 meter. Kita simulasikan, kita off-kan tadi, off otomatis kita catat, kemudian kita tarik lagi pada kedalaman 900 meter, kita simulasikan lagi, on off kita catat pada 800 meter, demikian seterusnya. Kemudian yang pertama kita masukkan, kemudian kita ukur diameter lubangnya dengan cara yang seperti ini.
kita buka power on sampai dengan power off, otomatis kita catat, kemudian kita tutup lengannya tadi, kita naikkan, kemudian kita ukur dan seterusnya. Kita tarik ya, kita simulasikan di atas. Setelah di permukaan kita simulasikan, kita ukur, oh ternyata diameternya sekitar itu, sehingga kita buat nanti lengan daripada aerofoilnya nanti seperti itu. Hitung berapa diameter yang akan dibuat untuk blade. Nah, sekarang kita membuat alat ukurnya yang kedua. Nah, hampir sama, bahan bakunya hampir sama. Kalau kita konstruksi yang pertama, kita buat alatnya, kita masukkan pada kedalaman susunan 1, 2, 3 pada kedalaman 1000 meter. Setelah itu pada posisi 1000 meter motor kita on kan untuk membuka lengannya tadi atau blade-nya tadi atau sudunya tadi kita buka ya. Pada power sudu yang pertama kita buka dulu. Setelah itu baru kita matikan. Setelah menyentuh bibir dari logam tadi kita matikan. Kita kasih jeda antara 10 sampai ya mungkin 10 sampai 15 menit lah. Baru kita masukkan yang kedua, kita on-kan yang kedua, kita jeda lagi, kemudian kita on-kan lagi yang ketiga, kita jeda lagi. Ini adalah prinsip dari cara memasukkan kelompok atau susunan yang pertama. Baru kita evaluasi tegangan. Di mana mengevaluasinya? Pada gardu yang di atas tadi. Apabila pada gardu itu semakin lama lendutannya semakin atau defleksinya semakin besar, artinya alat tersebut kurang beban, artinya kurang berat, sehingga itu perlu ditarik kembali, kemudian ditambah beratnya supaya tegangan tali yang ada pada sling tadi tidak terjadi defleksi. Artinya bahwa berat itu lebih besar daripada kerapatan dari lumpur itu tersebut. Setelah itu kalau sudah oke, baru kita putus secara permanen peralatan tersebut, maksudnya powernya, arus listriknya kita putus secara permanen, kita matikan, dan kemudian kita melangkah untuk memasukkan yang bagian kedua. Jadi susunan yang kelompok yang kedua saya beri nama 456, sama persis seperti yang pertama prinsipnya. Ya, pada saat kita sudah steady, sudah oke, kita lihat analisa defleksinya oke, baru kita putus arus listriknya, kita masukkan lagi peralatan yang ketiga. Di mana susunan peralatan yang ketiga seperti ini, terjadi 7, 8, dan 9, kita masukkan persis sama dengan susunan pertama dan kedua tadi. Setelah mereka defleksinya sudah oke, maka kita putus arus listrik permanennya tadi, baru kita evaluasi secara keseluruhan pada gardu pemantauan tadi. Nah, apabila tidak terjadi masalah, saya yakin otomatis alat tersebut bekerja dengan baik, maka sudah terjadi keseimbangan antara tekanan hidrodinamis dan hidrostatis, aliran laminer dan aliran turbulen. Sehingga dengan demikian saya yakin, hakul yakin, akan mampu untuk menyumbat semburan lumpur lapindo dengan sendirinya. Saya anggap pekerjaan sudah selesai. Oke, ini adalah prinsip kerja. Ya, ini susunannya. Kita masukkan seperti ini cara kerjanya. Setelah posisi pada kedalaman 1000 meter, kita kembangkan. Nah, seperti ini. Ini ada pengait. Pengait ini fungsinya apa? Untuk menguatkan pada bibir lubang tadi. Ini semuanya terdiri dari logam ya. Nah, bentuknya seperti ini. Ini ada pengait-pengait. Ini ada yang saya katakan sebagai blade aerofoil tadi. Yang ini aerofoil ini terdiri dari 4 yang menahan dari konstruksi atas. Otomatis mereka akan tertahan. Apabila dia terangkat, otomatis satu benda ini akan terangkat. Nah, fungsi daripada ini, dia akan menahan, dia akan memutar aliran turbulen tadi dari aliran laminer tadi dirubah menjadi aliran yang tidak beraturan, di mana aliran ini kan aliran lurus, ini dirubah akan menjadi aliran yang tidak lurus, saling bertemu di sini. Inilah yang aliran yang berputar, inilah dinamakan sebagai aliran turbulen. Demikian kan fungsinya dengan ini. Pendulum atau bandul ini saya buat bentuknya aerofoil juga, tujuannya bahwa aliran ini akan merubah biar saling berbenturan antara aliran laminar dengan aliran turbulen ini saling berbenturan, otomatis dengan demikian aliran laminar akan berkurang dengan sendirinya. Oke, kita jelas ya. Demikian juga dan di atasnya, susunan yang di atasnya dan ketiga dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana kita membuatnya? Nanti di lapangan pasti itu akan gampang sekali.
Nah, ini alirannya. Jadi aliran semula seperti ini karena melalui aliran turbulen, aliran seperti ini, aerofoil seperti ini, maka aliran akan berubah, berputar di sini. Inilah sebetulnya mereka akan melawan dari aliran laminar itu sendiri. Jadi mereka sendiri sebetulnya yang melawan. Kita hanya memberikan arahan-arahan, memberikan pengarah sebagai pengarah untuk merubah ini, sehingga mereka alam itu dari aliran dinamis dirubah dengan sendirinya menjadi aliran statis. Nah, itu konstruksinya seperti itu. Nah, ini yang sudah saya ceritakan tadi secara keseluruhan, bahwa ini merupakan suatu akumulator daripada dua kekuatan alam itu tadi. Kita hanya mempertemukan dua kekuatan alam yang saat ini akan kita gunakan untuk menyumbat itu. Karena selama ini yang namanya semburan itu hanya satu kekuatan, yaitu aliran laminar dan aliran tekanan dinamis itu aja. Sedangkan yang kedua tidak ada. Nah, di sini konstruksi yang pertama, saya akan mencoba sedikit memaparkan tentang rancangan yang kedua yang saya kasih nama adalah bladder cell. Ini adalah asumsinya sama persis, namun di sini terdiri dari karet. Karet-karet ini apabila diisi, ya, nah diisi oleh semen yang mencair pada kedalaman tertentu, dia akan mengeras, maka akan bentuknya seperti ini. Di atasnya di sini dikasih sayap atau dikasih bladder juga sama fungsinya. Nah, ini jauh lebih bagus. Di sini bahwa aliran-aliran turbulen itu akan lebih besar yang dihasilkan daripada aliran laminar. Karena di sini di samping dia menabrak posisi diri, dia akan berputar. Demikian, ini akan aliran laminarnya lebih baik. Namun demikian, alat ini cara pemasangannya lebih sulit daripada alat yang pertama, karena sulitnya terletak kepada pemasangan semen. Diupayakan semen itu dicari yang tidak membeku pada sebelum nyampe di sini. Diupayakan dia sudah membeku pada posisi di sini. Apabila pada saat di perjalanan dia sudah karena kena panas dia sudah membeku, otomatis ini tidak berhasil peralatan ini. Namun kita kembali, kalau ini tidak berhasil, otomatis kita masih punya satu tadi yang sudah sangat bagus. Nah, data perhitungan, ya, dengan asumsi alat tadi yang saya buat, yang konstruksi rancangan yang pertama, ini seperti ini. Setelah saya hitung, kita asumsikan diameter lubang adalah sama 150. Luas saluran, apabila diameter ini sekian, maka luas diameter pada saat itu adalah sekian, 17.700. Nah, sedangkan luas daripada bodi itu sendiri ada segini. Ini yang pertama. Sedangkan kita lihat semakin lama semakin membesar diameternya. Ya, otomatis di sini, ya, ini plate bodi pertama, plate bodi kedua, luas bodi atas. Ini kan bentuknya kerucut seperti ini. Luas bodi bawah seperti ini. Maka total luas itu seperti ini. Selisih saluran yang terkurangnya adalah sekian. Ya. Sisa debit sudah sekitar 85%. Kalau ini 100% pada diameter tadi, karena ada alat yang masuk, maka menjadi 85%. Ini baru pada susunan yang pertama. Susunan yang kedua, otomatis debitnya akan berkurang lagi menjadi 80%. Susunan yang ketiga, ya, yang konstruksi nomor 3 tadi sudah berubah menjadi 74%. Jadi susunan yang satu kelompok tadi itu sudah bisa mengurangi sekitar 26% dari debit air tadi. Demikian juga susunan yang kedua, yang terdiri dari 4, 5, 6 sudah bisa mengurangi dari 65%, kemudian berkurang lagi menjadi 54%, berkurang lagi menjadi 33,4%. Dua susunan saja sudah debitnya sudah menjadi 33,4%. Ditambah lagi yang susunan yang ketiga, diupayakan pada susunan nomor yang ke-9 tadi sudah menjadi 0%. Artinya bahwa aliran laminar ini sudah tidak akan muncul lagi pada penyumbat yang nomor 9 pada kedalaman 750 meter. Oke. Nah, ini adalah staggeringnya. Kalau kita membuat, kalau kita secara paralel dan kita bekerja penuh, maka kita butuhkan waktu paling cepat, ya, ini bukan paling lama tapi paling cepat sekitar 5 minggu kalau ini bekerja secara paralel.
semua secara paralel. Namun kalau misalkan ini masih perlu adanya pembuatan konstruksi dan sebagainya, ya kita kasih batas waktu antara 3 sampai 4 bulan pasti sudah selesai. Ini adalah stacking dan ini sangat simpel, semua orang bisa melaksanakan dan tidak perlu suatu teknologi yang besar, teknologi yang paling yang canggih tidak perlu. Cukup dengan kita menggunakan peralatan milik kita sendiri, itu pun sudah pasti bisa. Sekarang kita lihat. Setelah dari pembicaraan tadi, saya akan menganalisa bagaimana sih kalau kita analisis pakai SWOT, di mana strength, weaknesses, opportunities, threat. Kekuatan. Saya akan mengasumsikan 6 bahwa alat penyumbat dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama dan dapat diperbaharui dalam waktu yang lama. Jadi artinya kalau terbuat dari logam dan sebagainya, otomatis dia akan lama. Bisa sampai 20 tahun, bisa sampai 30 tahun. Dan itu tanpa diperbaharui pun dia sudah otomatis dengan sendirinya sudah akan tertutup. Yang kedua, biaya jauh lebih murah bila dibandingkan dengan cara relief valve dan sebagainya yang sering selama ini diberikan atau ditawarkan oleh teknologi asing yang canggih. Kemudian hasil kerja mendekati akurat, sangat mendekati akurat. Kalau kita lihat logika tadi, sesuai dengan kondisi diameter lubang, sangat mendekati akurat. Desain dan pembuatannya cukup simpel dan mudah namun akurat. Jadi tidak perlu memerlukan tenaga teknologi yang tinggi, namun bisa dinalar baik secara teknis, secara teoritis, secara apapun dia bisa menalar dan masuk akal bahwa alat ini mampu digunakan untuk menyumbat semburan lumpur lapin tersebut. Tingkat keberhasilannya tinggi. Kemudian kedalaman pemasangan bisa disesuaikan sesuai data yang terkini, sesuai dengan alat ukur yang kita buat tadi. Kemudian kelemahannya, hasil kerja kurang optimal apabila lubang semburan lumpur itu bentuknya oval. Namun kita prediksi, saya yakin dengan sudah berjalannya lebih dari 7 tahun ini, saya yakin lubang itu sudah dalam bentuk bulat. Peluangnya, alat ini dapat dimodifikasi awal guna penelitian tekanan, kecepatan, dan aliran dan temperatur. Nah, ini bisa digunakan sebagai alat peneliti. Tadi saya membuat gardu penelitian atau gardu kontrol, itu digunakan sebagai alat peneliti untuk objek-objek akademis dan sebagainya. Dapat dijadikan sebagai objek penelitian ilmiah. Nah, ini tadi. Kemudian bisa dimodifikasi dengan alat penyumbat lain. Itu kalau saya tadi kan memiliki 3 ranjangan, bisa dimodifikasi. Kemudian ruangan atas bisa ditutup total atau dimanfaatkan untuk kepentingan lain. Jadi kalau tekanan hidrodinamis, hidrostatis pada kedalaman 750 sudah berhenti total, otomatis yang di atasnya, lumpur yang berada di atasnya lama-kelamaan akan menjadi mengering, akan menjadi penyumbat alam secara alamiah, otomatis di atasnya juga akan mengering totalnya. Dengan demikian, maka di atas permukaan itu lama-lama akan mengering dengan sendirinya. Sedangkan hambatan, alat berat kren tidak mampu mencapai, ini yang khawatirkan. Diupayakan kren ini bisa mampu mencapai bibir lubang. Kalau tidak mampu, ya nanti kita punya alat sendiri yang namanya alat Cremona yang bisa dikonstruksi di bagian daratan, kemudian dia digeser atau digerakkan melalui alat pelampung berada di atasnya. Kemudian pengadaan kabel sling power dari PLN terhambat. Ini biasanya klasikal. Namun demikian masih kalau kita sudah menyangkut bela negara, saya yakin ini semuanya akan terdukung. Kebijakan pimpinan, nah ini kadang-kadang suka menghambat karena ada kepentingan tertentu. Namun kembali lagi, kalau ini memang digunakan memiliki prinsip keyakinan bahwa ini untuk bangsa dan negara, maka saya yakin kepentingan politik atau kepemimpinan kebijakan pimpinan ini pasti akan dinomorsekiankan. Nah, penyelesaian masalah, kelemahannya tadi, apabila diperoleh bentuk lubang oval, maka alat penyumbang harus dimodifikasi dengan alat Bladder Shell. Namun demikian, saya yakin ini masih kecil kemungkinannya. Kemudian hambatan kren dapat diganti dengan membuat konstruksi jembatan terapung atau keremonasial dengan kepentingan minimum sekian. Dengan kabel sling, ini diserahkan kepada PLN maupun ditenderkan. Kebijakan pimpinan juga diserahkan kepada pemerintah. Nah, ini adalah konstruksi akhir
Kira-kira kalau kita buat ya seperti ini, kita dibuat jembatan pada posisi di atas pada ketinggian ini, kita pasang alat ini pada kedalaman sampai masuk kedalaman tertentu. Nah, ini adalah suatu modifikasi dari alat yang telah saya buat. Saya yakin ini anak bangsa saja sudah bisa membuat seperti ini. Nah, ini konstruksi secara keseluruhan, alatnya berada di sini, kita konstruksinya ada di sini, kemudian di sini ada gardu yang digunakan sebagai penelitian. Inilah konstruksi yang telah saya buat dan saya rencanakan sejak awal. Pasti dan saya yakin kalau ini bisa ada kemauan dari para penentu kebijakan, pasti saya yakin tidak ada yang bisa tidak teratasi. Allah itu sudah memberikan jalan keluar bagi kita semua. Saya rasa itu penemuan saya yang telah saya buat dan saya rancang. Sebetulnya ini sudah lama, namun kembali lagi kendalanya bukan terletak pada penemuan saya, namun kendalanya terletak kepada kebijakan pemerintah. Dulu pernah saya sampaikan, namun responnya kurang bagus atau belum direspon sampai sekarang, sehingga ini perlu saya sampaikan secara luas melalui media online. Saya kira demikian. Nanti kalau ada pertanyaan, mohon silahkan hubungi saya melalui email yang saya buat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat untuk bangsa dan negara. Amin.